sebagai contoh ukuran letak, penentuan ukuran letak ya untuk kuartil, desil, dan persentil. Nah, soalnya begini, apabila dosen statistik akan memberikan penghargaan pada 25% mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik tertinggi, maka nilai berapakah yang akan mendapatkannya? Jadi kalau andaikan tadi kita sudah punya nilai ujian statistik nih, dari 41 yang tertinggi sampai 96 yang tertinggi tadi ya teman-teman nih. Nah, sekarang berapa sih 25% dari nilai ini yang berhak untuk mendapatkan penghargaan dari dosen statistik dan yang tergolong 25% nilai tertinggi. Nah, untuk menjawab ini bisa kita gunakan 3 ukuran letak, baik itu kuartil, desil maupun persentil. Tapi kita harus bisa memilah teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau saya mau menghitung 25%. Oke, kuartil tadi itu dibagi menjadi 3. Masing-masing 25%. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke, kalau saya menghitung 25%, maka kuartil masuk dalam hitungan. Oke, kenapa? Karena memang kuartil dibagi menjadi 25%. Berikutnya, misalkan persentil. Persentil itu dibagi menjadi 1,111,1%. Berarti saya juga bisa menggunakan persentil dalam menghitung posisi 25%. Kenapa? Karena 25% bisa ada di dalam persentil. Sedangkan persentil, baik itu persentil berapapun ya teman-teman, tergantung berapa persen soal kita. Sedangkan kalau desil teman-teman, desil itu dibagi menjadi 10%. Jadi kalau seandainya kita mau melihat 25%, maka kita tidak bisa menggunakan desil. Kenapa? Karena desil, masing-masing desil itu dibagi menjadi 10%. Desil 1 10%, desil 2 20%, desil 3 30%. Tidak ada desil 25% ya. Karena memang desil itu dibagi menjadi 10%. Jadi kita hanya bisa menggunakan kuartil dan persentil. Nah, sekarang kita harus memilah lagi kuartil keberapa yang harus kita gunakan. Nah, kuartil masing-masing dibagi 25%, 20%, dan 25%. Kuartil 1 itu 25%, kuartil 2 itu 50%, kuartil 3 itu 75%. Maka kuartil mana yang harus saya gunakan? Perhatikan soalnya. Dalam soal ini, soalnya adalah yang akan diberikan penghargaan itu adalah 25% mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik tertinggi. Berarti berdasarkan kuartil yang 25% tertinggi itu adalah kuartil 3 atau K3. Berarti kuartil 3 itu 75% ya, 75%. Berarti 25% di atasnya, itu adalah K3. Berarti kalau saya mau melihat berdasarkan nilai letak kuartil, maka 25% mahasiswa yang tertinggi tadi itu saya akan ukur menggunakan kuartil ketiga. Sedangkan persentil, berapa sih persentil yang harus saya gunakan? Nah, kalau 25% tertinggi berarti 100. Yang tertinggi itu 100 teman-teman. Kalau mau mencari yang 25% tertinggi, maka 100 kurang 25 itu 75. Berarti persentil 75. Berarti 25% tertinggi ke atas itu kita akan gunakan persentil 75. Karena saya mau lihat 20% yang tertinggi ya teman-teman. Berarti kalau kuartil itu adalah K3 karena dia 75% ya. Terus persentil 75% itu adalah persentil 75. Karena persentil dibagi 1% setiap persentilnya. Tapi di sini teman-teman tidak harus mengerjakan secara bersama-sama kuartil dan persentil ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih kira-kira kuartil atau persentil. Nah, misalkan untuk data tidak berkelompok, pilih saja salah satu. Kenapa? Karena hasilnya pasti sama.
besarnya kuartil K3 dengan besarnya presentil 75 itu akan sama hasilnya. Jadi teman-teman tidak perlu harus mengerjakan kedua-duanya. Tapi kalau teman-teman bisa mencoba, silahkan untuk mengecek apakah benar sama atau tidak. Jadi pada contoh kali ini saya akan mencontohkan letak kuartil untuk data tidak berkelompok dan letak presentil, ukuran letak presentil untuk yang data berkelompok. Oke, kita akan mulai dari ukuran letak kuartil untuk data tidak berkelompok ya, teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita cari atau yang harus kita lakukan adalah mencari letak kuartil. Nah, letak kuartil itu rumusnya adalah, karena sekarang kita letak kuartil 3, maka rumusnya adalah 3 kali N tambah 1 bagi 4. Jadi ini ya teman-teman untuk letak kuartil. Oke, kuartil 3 itu karena sekarang saya akan menggunakan kuartil 3 atau K3, maka rumus data tidak berkelompoknya adalah 3 kali N tambah 1 bagi 4. Kenapa bagi 4? Memang karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Sedangkan kalau andekan data teman-teman nanti ada kuartil 2, maka bisa gunakan data tidak berkelompok, letaknya itu 2 kali N tambah 1 bagi 4. Tapi karena sekarang kita pakai kuartil 3, maka rumus yang kita gunakan adalah 3 kali N tambah 1 bagi 4. Nah, berdasarkan hasilnya kita dapatkan 23,25 ya letak kuartilnya. Nah, berdasarkan data yang sudah kita urutkan, maka letak kuartil kita ini ada di sini antara 78 dan 79. Nah, kalau seandainya letak kuartilnya adalah 23, maka saya tidak perlu lagi mencari menggunakan rumus. Karena 23 itu nilainya adalah 78. Berarti nilai kuartilnya 78. Tapi karena nilai letak kuartil kita adalah pecahan, maka saya harus mencari nilai kuartil berdasarkan rumus yang ada berikut ini. Nah, rumusnya itu adalah nilai kuartil sama dengan nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil ditambah dengan letak kuartil yang dikurangkan dengan letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil yang dibagi dengan letak kuartil yang berada di atas letak kuartil dikurangkan dengan letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil dikalikan dengan nilai kuartil yang berada di atas letak kuartil dan nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Nah, tinggal inputkan ya. Nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil kan 23,25. Maka nilai kuartilnya adalah 78. Ini ya teman-teman, kan letaknya di sini nih. Berarti nilai di bawahnya adalah 78. Kemudian letak kuartilnya itu adalah 23,25. Letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Berarti kalau letak kuartilnya adalah 23,25, berarti letak kuartil yang di bawahnya adalah 23 dan letak kuartil yang berada di atasnya adalah 24. Kemudian nilai kuartil yang berada di atas letak kuartil itu adalah 79 dan nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil itu adalah 78. Kemudian dihitung 23,25 kurang 23 dibagi itu 0,25 dibagi 24 kurang 23 itu dapatnya 1. 0,25 dibagi 1 dapatnya 0,25 dikali 1 dapat 0,25 ditambah dengan 78, maka hasil nilai kuartilnya adalah 78,25. Jadi yang mendapatkan nilai lebih besar dari 78,25 itu termasuk dalam
mereka yang mendapatkan penghargaan. Jadi yang mendapatkan penghargaan itu yang nilainya lebih tinggi dari 78,25, 78,25, 79, 81, 85, 87, 88, 90 dan 96. Teman-teman juga akan mendapatkan hal atau nilai yang sama jika teman-teman menggunakan rumus presentil 75 untuk mencari nilai presentil atau ukuran letak presentil untuk data tidak berkelompok. Teman-teman boleh coba di rumah untuk contoh data yang ini, kira-kira presentil 75 itu benar nggak sih dapatnya 78,25. Teman-teman boleh praktek di rumah, tapi pasti teman-teman akan menemukan yang sama. Oke, berikutnya untuk yang data letak presentil akan saya coba contohkan menggunakan data yang berkelompok ya. Data berkelompok masih sama, saya menggunakan data yang tabel yang sama, yaitu tabel yang ada tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya. Karena frekuensi kumulatif ini teman-teman yang membantu kita untuk menentukan kira-kira letak presentil kita itu berada di kelas keberapa. Nah, rumus untuk mencari letak presentil juga sama ya teman-teman, yaitu kan ini ada 99 nih, ada 99 berarti harus totalnya per presentil. Jadi kalau andekan presentil 1 berarti 1 kali N bagi 100. Kalau presentil 3 berarti 3 kali N bagi 100. Kalau presentil 99 berarti 99 N bagi 100. Jadi kalau andekan presentilnya adalah presentil 75 berarti 75 kali N bagi 100. Nah, berdasarkan itu 75 kali N bagi 100, maka kita dapat 2250 bagi 100. Sehingga hasil presentilnya adalah 22,5. Nah, langkah berikutnya di frekuensi kumulatif ini 22,5 itu berada di antara 20 dan 24. Jadi di sini di tengah-tengah ini adalah letak presentilnya ya, letak presentil. Sehingga kelas yang akan kita pakai menjadi letak presentil adalah kelas keempat yang intervalnya 9, 71 sampai 80 dengan frekuensi 4, dengan jumlah frekuensinya 4. Nah, setelah kita temukan kelasnya untuk ukuran letak presentil, kita akan mencari berapa besar nilai presentilnya. Nah, nilai presentilnya itu kita interpolasikan untuk dapat nilai presentil ya teman-teman, kita interpolasikan letaknya ke rumusnya. Di sini rumusnya adalah nilai presentil I sama dengan L itu adalah tepi kelas ditambah dengan I kali N bagi 100 kurang yang sudah dikurangkan dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi pada kelas presentil dan dikalikan dengan interval kelas presentil. Kemudian kita lihat untuk yang tepi kelasnya, tepi kelas keempat kelas presentil, tepi kelasnya adalah 70,5. I ini adalah nilai presentil KI. Jadi kalau sekarang saya cari presentil 75, maka I itu adalah 75. Kalau seandainya saya mencari presentil 90, maka I itu adalah 90 gitu ya. Jadi I ini dia adalah letak presentilnya gitu. Presentil 1, 2, 3. Jadi I1, I2, I3 gitu dan seterusnya. Karena saya sekarang mencari nilai presentil 75, maka I-nya adalah 75. Dikalikan dengan jumlah data, 30 jumlah datanya dibagi 100, dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. Jadi frekuensi kumulatifnya sebelum kelas presentil ya. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 20. 20 itu sebelum kelas presentil ya. Kelas presentilnya di sini. Letak sebelum
kelas presentil, berarti 20, jadi sini dikurang dengan 20. Kemudian dibagi dengan 4. 4 itu adalah frekuensi pada kelas presentil. Ini ya, frekuensi pada kelas presentil 4 dikalikan dengan intervalnya. Maka dapatnya 75 kali 30 bagi 100 dapat 2,5 kurang 20 dibagi 4 ke dapatnya 22,5 bagi 4 yaitu 0,625 dikalikan dengan interval 9 dapatnya 5,625 ditambah dengan 70,5 untuk tepi kelasnya, terus hasilnya adalah 76,125. Jadi untuk berapa sih yang mendapatkan penghargaan atau yang termasuk dalam 25% nilai tertinggi, itu adalah nilainya yang lebih dari 76,125 yang termasuk dalam 25% nilai ujian statistik tertinggi. Dan itu ada di kelas keempat. Jadi diasumsikan kelas keempat, 5, dan 6. Sebagian dari kelas keempat, 5, dan 6 itu merupakan 25% orang-orang atau mahasiswa yang memiliki nilai ujian statistik tertinggi. Sekian dan terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Kalau teman-teman merasa bingung, silakan komen di setiap videonya. Ada part 3 part, saya bagi part 1, part 2, dan part 3. Kalau andaikan teman-teman suka, silakan like, subscribe, boleh di share juga. Oke, terima kasih dan selamat belajar.